Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an alima. An-Nisa ayat 148. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semuanya. Sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di masjid yang megah ini. Kita berharap dan memohon kepada Allah mudah-mudahan berkumpulnya kita di masjid dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat ini dicatat oleh Allah sebagai amal baik yang akan memberikan syafaat bagi kita di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Selain dari itu, kita juga tak henti-hentinya memohon kepada Allah agar pandemi Covid yang nampaknya belum terlihat tanda-tanda untuk turun. Kalau kita lihat grafiknya, mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah dan kita kembali dalam suasana normal kembali. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam marilah kita selalu sanjungkan kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua patah kata yang terkait dengan khutbah siang ini pada Jumat kali ini, pertama saya ingin mengajak kepada hadirin semuanya sidang Jumat yang ada pada siang hari ini, umumnya dan khususnya kepada saya sendiri, untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangan Allah. Dalam rangka meningkatkan takwa itulah pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak hadirin sidang Jumat semuanya untuk menjaga mulut kita, menjaga lisan kita dari berkata buruk. Karena sekali lagi bahwa perkataan buruk yang kita keluarkan itu akan berdampak bukan hanya mungkin kepada kita saja, bukan hanya kepada pribadi, tapi juga kepada masyarakat pada umumnya, gitu kan. Nabi dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Bukhari, dalam sebuah riwayat Bukhari menyatakan bahwa salamatul insan fi hifdzil lisan, bahwa selamatnya manusia itu ada pada kemampuannya menjaga lisan. Kalau sekarang itu mungkin bukan hanya menjaga lisan, tapi menjaga telunjuk kita dari keyboard untuk menuliskan sesuatu yang menyakitkan orang lain. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, bahwa salamatul insan fi hifdzil lisan, bahwa selamatnya manusia atau keselamatan manusia itu akan sangat bergantung pada bagaimana cara kita menjaga lisan kita. Banyak saya kira dalam sejarah orang-orang besar yang kemudian hancur namanya, bahkan bukan hancur juga kekuasaannya, zaman Fir'aun, gara-gara kesombongan dan kata-katanya yang sangat tidak sesuai, gitu kan. Kata-kata sombong dan kata-kata kasar itu memang dua hal yang sangat dilarang oleh Islam. Sombong juga mengakibatkan orang menjadi celaka, dan juga kata-kata kotor juga menjadikan orang menjadi celaka. Pernah dalam suatu riwayat
yang diceritakan juga oleh Imam Bukhari. Pada suatu hari ada serombongan orang Yahudi datang menemui Kanjeng Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pada saat itu Kanjeng Nabi sedang bersama-sama Siti Aisyah, istrinya. Lalu kemudian dengan nada mengejek, mengolok-olok, orang Yahudi itu, serombongan orang Yahudi itu bilang, Assalamualaikum. Sam itu artinya racun, tapi dalam konteks hadis ini bisa artinya bencana atau kecelakaan. Jadi orang Yahudi dengan nada mengolok-olok dan mengejek ketika ketemu Kanjeng Nabi mengatakan Assalamualaikum, bahwa bencana atau kecelakaan mudah-mudahan ada padamu. Ya Aba Qasim, wahai Abu Qasim. Abu Qasim itu adalah julukan atau lakob bagi Nabi, karena Nabi itu punya anak namanya Qasim. Wahai Abu Qasim, mudah-mudahan bencana ada padamu. Tidak assalamu, tapi assamu. Oleh Kanjeng Nabi kemudian dijawab wa'alaikum, cukup dengan kata-kata wa'alaikum. Dan juga semoga, bencana itu artinya ada pada kamu juga gitu kan, tapi tidak dijelaskan wa'alaikumussalam oleh Nabi. Tapi Nabi hanya mengatakan dan menjawab wa'alaikum saja, dan juga kamu, artinya seperti itu. Rupanya Siti Aisyah yang ada di samping Nabi itu merasa jengkel, dongkol melihat Nabi yang hanya menjawab dengan kata-kata wa'alaikum itu, tidak puas. Maka kemudian Siti Aisyah menambahkan, wa'alaikumsalam, la'natullahi alaikum wa ghadabullahi alaikum ikhwatal qirad wal khanazir. Siti Aisyah rupanya jengkel. Jadi ketika orang-orang Yahudi yang hanya dijawab oleh Nabi wa'alaikum saja tidak puas, itu oleh Siti Aisyah ditambahi, dan juga bencana atau kecelakaan semoga ada padamu sekalian wahai orang Yahudi. Bukan hanya itu, Siti Aisyah kemudian menambahkan laknatullahi alaikum, semoga juga laknat Allah ada padamu sekalian, wa ghadabullah, dan juga murka Allah ada padamu. Dan tidak hanya laknatullah wa ghadabullah, saking jengkelnya mungkin Siti Aisyah karena lihat Nabi diolok-olok assalamualaikum seperti itu, maka kemudian Siti Aisyah mengakhiri kata-kata dengan ikhwatal qirad wal khanazir, wahai saudara-saudara kera dan saudara-saudara babi. Ketika Siti Aisyah selesai menjawab dan melampiaskan amarahnya, Nabi mengingatkan, ya Aisyah, wahai Siti Aisyah, la takuni fahisyah. Kata Kanjeng Nabi, kamu janganlah menjadi orang yang berkata dengan kata-kata kotor. La takuni fahisyah, jangan jadi orang yang berkata kotor seperti itu. Padahal apa yang disampaikan oleh Siti Aisyah itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Ketika Aisyah mengatakan laknatullahi alaikum, memang Al-Quran juga mengatakan lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, bahwa orang-orang kafir di kalangan Bani Israel itu adalah lu'ina, dilaknat. Jadi ketika Siti Aisyah mengatakan laknatullahi alaikum, memang ada dasarnya. Karena di dalam Al-Quran juga dicontohkan lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Kemudian ketika kata-kata ghadabullah alaikum, murka Allah semoga ada pada kamu sekalian, juga Al-Quran menyebutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Para ahli tafsir semuanya sepakat bahwa ghairil maghdub di sini adalah jalan yang dimurka, itu adalah jalannya orang-orang Yahudi yang memang tidak percaya kepada ajaran Musa itu. Jadi oleh Al-Quran juga kata-kata ghadab memang ada contohnya. Bahkan kata-kata qirodah atau qirdah yang artinya monyet juga di dalam Al-Quran juga ada. Kunu qirodatan khasiin. Jadi ketika orang-orang Bani Israel ini oleh Nabi Musa diajak untuk
atau diminta untuk tidak menjala pada hari Jumat, pada hari Sabtu, maka kemudian orang-orang Bani Israel ini tetap datang ke laut dan menjala, kemudian mereka menebar jala pada hari Jumat dan diambil pada hari Minggu. Jadi dia hari Sabtunya tetap bisa berdiam di rumah untuk melaksanakan Sabat. Tapi kemudian oleh Allah, orang Bani Israel itu dilaknat, gitu kan. Dan bahkan oleh Allah dikutuk untuk menjadi kera, yang khosin, yang hina. Jadi kata-kata kirodah, kata-kata laknat, kata-kata ghadab yang diberikan oleh Siti Aisyah kepada orang-orang Bani Israel itu memang ada. Bahkan kata-kata khinzir juga ada di dalam Al-Quran yang diberikan kepada orang Bani Israel juga, gitu kan. Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika matsubah indallah man la'anahu Allah wa ghadaba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Allah di sini mempertanyakan, saya akan memberitahukan kepada kamu sekalian dengan orang-orang yang lebih jelek pahalanya di mata Allah daripada orang yang dilaknat dan dimurkai. Wa ja'ala minkumul qiradata wal khanazir, dan oleh Allah dijadikan monyet dan babi. Jadi kata-kata Siti Aisyah itu semuanya sebenarnya berdasarkan Quran semua, gitu kan. Tapi ketika Nabi mendengar Siti Aisyah yang kemudian marah dengan kata-katanya seperti itu, Nabi mengingatkan, ya Aisyah, la takuni fahisyah. Wahai Aisyah, kamu jangan, kalau seandainya ada orang ngomong jelek, kalau ada orang ngomong kasar, ngomong jorok, kamu jangan kemudian membahasnya dengan kata-kata kasar dan jorok. Pada ayat yang lain, Allah mengingatkan Nabi Musa dan Nabi Harun ketika disuruh pergi berdakwah kepada Fir'aun. Di dalam surat Toha, kalau tidak salah dia di dalam surat Toha ayat 43, Allah meminta kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk pergi menemui Fir'aun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun, bahwa dia itu adalah orang yang tagha, yang kelewat batas dalam melakukan dosanya, itu sudah kelewat batas. Jadi kamu berdua pergi. Tapi kemudian Allah mengingatkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qaulan layyina. Maka berkatalah kamu berdua qaulan layyina, dengan kata-kata yang halus, yang lembut, yang penuh dengan kelembutan. Qaulan layyina. Tidak kemudian disuruh berkata kasar karena yang dihadapi adalah Fir'aun, tidak. Itu yang dihadapinya Fir'aun. Allah mengingatkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk selalu berkata lembut. Faqula lahu qaulan layyina. Berkatalah dengan kata-kata yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dengan demikian, dengan kata-kata yang lembut itu, mudah-mudahan Fir'aun menjadi ingat dan menjadi yakhsha, menjadi takut. Itu padahal Fir'aun saja yang orang dosanya sudah seperti itu, yang kesombongannya sudah seperti itu, yang perkataannya sekasar itu. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh pergi oleh Allah mendatangi Musa, diingatkan, hei Musa dan Harun, kamu harus berkata dengan perkataan yang baik-baik, yang lembut-lembut. Karena saya kira orang itu sehebat apapun, gitu kan, apalagi kalau seandainya dalam tradisi Jawa, huruf Jawa itu kalau dipangku itu kan mati, gitu kan. Ini dalam filsafat Jawa seperti ini. Jadi insya Allah orang itu akan jauh lebih mengena kalau seandainya diberikan kata-kata yang lain, yang lembut daripada kata-kata kasar, gitu kan. Saya kira itu bukan hanya tradisi Jawa, tradisi Indonesia juga seperti itu, gitu kan.
Orang itu kalau saatnya diajak dengar kata-kata yang lembut, mesti lebih efektif daripada kita berikan peringatan dengan kata-kata kasar. Imam Syafi'i pernah berkata suatu hari dalam diwannya, ta'ammadni binushika fin firodi. Kata Imam Syafi'i kepada sahabat-sahabatnya, silahkan saya beri nasihat dalam keadaan saya fin firodi, dalam keadaan saya sendirian. Wa jannibni an-nasihata fil jamaah, dan jauhkanlah atau janganlah saya diberi nasihat fil jamaah, dalam keadaan publik, dalam keadaan saya berada di publik gitu kan. Ini kalaupun nasihat gitu kan. Fa inna nusha bainan nasi naun, kata Imam Syafi'i, karena sesungguhnya nasihat yang disampaikan secara publik itu, di hadapan publik, kata Imam Syafi'i, daun minat taubihi la ardo istimau, itu sama saja dengan melehakan. Melehakan itu apa ya? Ya juga mencerca, mengolok-ngolok. Kalau nasihat saja disampaikan, nasihat yang mungkin akan sangat bagus sekali nasihat itu. Kalau nasihat itu disampaikan, misalnya saya menasihati si A tapi di hadapan publik, itu sebenarnya kata Imam Syafi'i itu sama saja dengan mengolok-ngolok. Maka sampaikanlah nasihat pada tempatnya, di saat orang hatinya mungkin dalam keadaan siap menerima nasihat itu. Jangan disampaikan dalam keadaan kita berada dalam podium seperti ini, misalnya dalam suasana yang sebenarnya orangnya itu mungkin tidak bisa menerimanya. Nah, itulah saya kira dalam rangka meningkatkan takwa kita pada Jumat kali ini. Sekali lagi mari kita jauhi mulut kita dari kata-kata yang kasar, karena Nabi itu memperingatkan kita bahwa sekali lagi salamatul insan fi hifdzil lisan. Ini hadisnya sangat sahih gitu kan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa keselamatan manusia itu ada pada kemampuan menjaga lisannya. Maka hati-hatilah kita untuk ngomong, hati-hatilah kita mengirimkan pesan-pesan singkat di WA maupun di SMS kita. Dan cukup sampai di sini khutbah singkat kali ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Fa ya 'ibadallah wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyatis sahabati ajma'in. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka imanan kamilan yubashiru qulubana wa yaqinan shadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma qaddarta lana wa ridhana bi qadaika wa qadarika ya dzal jalali wal ikram. Aghnina bi halalika an haramika wa qina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak.
lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa ilaikal balag la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.